Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan NIM S112037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai pengenalan MATLAB, di mana saya akan melakukan operasi-operasi dasar MATLAB yang ada pada modul ini untuk dipraktikkan langsung pada aplikasi MATLAB. Jadi jika kita lihat di modul ini, kita akan masuk ke bagian memulai dengan MATLAB. Nah, ini operasi pertama yang ada di sini, memulai dengan MATLAB. Sebagai contoh, di sini kita masukkan variabel X sama dengan 6, Y sama dengan 7, lalu Z sama dengan X kali Y. Kemudian akan muncul hasil dari Z. Kita akan coba. Misalnya X sama dengan 5. Lalu Y sama dengan 7. Kemudian Z sama dengan X dikali Y. Nah, di sini muncul hasilnya adalah 35. Selanjutnya, kita akan coba lagi melakukan operasi yang lain. Di sini ada untuk menentukan variabel. Jadi dia itu antara huruf besar dan huruf kecilnya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau beda penulisan huruf besar dan huruf kecilnya berarti dia variabel yang berbeda. Kita lanjut saja. Nah, ini operasi dasar aritmatik yang lain. Operasi dasar aritmatik antara lain plus, minus, kali, bagi, dan tanda seperti ini. Simbol ini digunakan untuk menyatakan pangkat. Jadi kita akan coba dulu untuk menyatakan pangkat. Misalnya A sama dengan 10 pangkat 2. Harusnya kan 100. Kita coba. Ya, nilai A sama dengan 100. Kita coba lagi yang lain. A sama dengan 3 pangkat 2. Misal dikali 5. 3 pangkat 2. 9 kali 5, 45. Kita tunggu. Ya, jadi nilai A yang ini 45 dan yang ini pangkat 2 100. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini cara membuat variabel. Ini sama saja dengan variabel pada umumnya. Kemudian ini ada perintah MATLAB untuk membulatkan angka. Ada cell, floor, fix, dan round. Jadi cell ini di sini tertulis perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya. Arahnya tak berhingga. Kalau floor, perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di bawahnya. Arah minus tak terhingga. Kalau fix, perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Kalau round juga untuk membulatkan bilangan angka ke integer ke arah yang lebih dekat. Kita akan coba satu persatu. Misalnya cell. Di sini cell dalam kurung 1,2. Hasilnya adalah 2 karena dia membulatkan ke atas. Kita coba yang lain. Kita coba floor. Floor 1,2. Dia 1 karena dia membulatkan ke bawah. Kemudian ada fix, dia untuk itu membulatkan ke bilangan integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Kita coba dulu. Fix 1,2. Dia 1. Kalau fix 1,6 berapa? Dia juga 1, dia membulatkan ke bawah. Kemudian yang terakhir round 1,2. Ini mana yang lebih dekat? Dia ini kalau komanya di bawah 5, dia akan membulatkan ke bawah. Kalau di atas 5, dia akan membulatkan ke atas. Kita coba lagi. Round 1,6. Nah, dia jawabannya adalah 2.
Nah, kemudian di sini ada sedikit perbedaan antara floor dengan fix kalau tidak salah, yaitu berhubungan dengan negatifnya. Kita coba dulu untuk floor misal min 1,2, hasilnya adalah min 2, karena dia kalau floor ini dia membulatkan ke bilangan yang lebih rendah. Jadi karena min 2 itu lebih rendah dari min 1,2, jadi dia membulatkan ke bilangan yang lebih rendah. Sedangkan kalau fix, dia harusnya membulatkan ke min 1 karena dia yang lebih dekat ke 0. Kita coba. Ya, kalau ini jadi perbedaannya, kalau fix dia membulatkan ke bilangan integer yang lebih dekat dengan 0. Oke, selanjutnya kita coba lagi hal-hal yang lain. Oh ya, ini ada perintah tambahan yang berguna untuk pemrograman. Ada clc, yaitu untuk menghapus layar di command window. Jadi kita bisa gunakan clc di sini untuk menghapus semua tulisan yang ada di sini. Nah, jadi dia bersih lagi. Kemudian kita lanjut ke operasi yang lain. Di sini ada juga delete who. Ini menampilkan variabel, ada delete, mkdir, dan lain-lain. Kita akan lanjut dulu. Menampilkan atau menyembunyikan output. Ini kalau kita menggunakan titik koma, outputnya tidak akan ditampilkan, tapi kalau kita menggunakan koma, outputnya akan ditampilkan. Contoh X sama dengan 4, kita menggunakan titik koma karena kita tidak akan menampilkan nilai X-nya. Kemudian Y sama dengan 3 misal, kita menggunakan koma. Kemudian Z sama dengan X ditambah Y. Nah, jadi yang tampil adalah variabel Y dan variabel Z. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan variabel X-nya, jadi kita ganti titik koma dengan koma. Jadi dia akan ditampilkan juga variabel X, Y, dan Z. Oke. Selanjutnya, ini ada juga fungsi trigonometri. Jadi ini bisa juga untuk menghitung fungsi-fungsi trigonometri. Coba kita coba sin dulu. Sin 90 itu pi per 2, kalau tidak salah. Pi per 2. Ini adalah 1 ya, sin 90 kan 1. 90 derajat. Oke, kalau cos pi per 2 atau pi per 4 saja. Pi per 4 0,7. Oke, kemudian kita coba lagi yang lain. Sin pi per 2. Pi per 2 kan 1 dikali dengan cos pi per 2 juga misal. Pi per 2 kan 0, berarti hasilnya harusnya 0. Coba. Masih menunggu, agak sedikit lag. Oh, hasilnya 6,123. Mungkin perlu pakai kurung, atau kita coba dulu cos pi per 2. Pi per 2 hasilnya adalah, oh ya 6, ya.
Berarti ini nilai dari cos pi per 2. Kalau begitu langsung kita lanjut saja. Kemudian ini fungsi dasar MATLAB ada abs, skrt, kemudian ada log 10, log 2. Kalau abs untuk menyatakan harga mutlak, kita coba yang abs-nya. Harga mutlak misal abs dalam kurung 1. Harusnya muncul 1, ya, karena dia harga mutlak negatif atau positif jadikan positif. Kalau skrt menyatakan akar pangkat 2, kita coba juga skrt-nya. RT dalam kurung 4 misalnya. Loading. Terus kita yang ini salah ya. SQ RT, oh ya, ternyata ada kesalahan penulisan. Kita ulang. LC dulu kalau gitu. SQ RT. Ini ya 2 karena akar 2, akar dari 4 adalah 2. Berarti kalau SQRT dari 81 harus 9. Ya, cocok. Kemudian kita langsung lanjut saja. Konstanta khusus MATLAB. Oh ya, di sini ada nilai pi. I itu unit imajiner, J sama dengan I. Yang saya tahu di sini cuma pi karena biasa digunakan di matematika. Kita coba gunakan pi. 3,146,14 biasanya kita gunakan. Kita langsung lanjut saja. Oke, selanjutnya matriks. Di sini untuk penggunaannya caranya seperti ini. Kita menulis nama matriksnya dulu, kemudian kita tulis baris-baris matriksnya dari baris yang paling atas, kemudian baris yang bagian bawah. 40. Di sini kita akan coba yang ini, membuat sebuah matriks. Jadi setiap barisnya itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Kita akan coba. A sama dengan, misalnya matriks A sama dengan kurung matriks, kurung pembukanya. Misal nilainya 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, kemudian 4. Ini pakai titik koma atau tidak di ujungnya, kita cek dulu kalau ternyata tidak. Kita langsung enter aja. Nah, dia akan membuat matriks seperti ini, matriks 3x3. Karena di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah itu, oh ya, ini untuk membuat matriks secara otomatis. Ada Pascal, kemudian ada Magic. Kita akan coba satu persatu dari Pascal. Jadi ini nilainya. Dia membuat pola seperti ini. Kita coba Pascal yang lain. Pascal kurang 5. Oh ya, kalau 4 berarti dia buat matriks 4 kali 4. Kalau 5 dia membuat matriks 5 kali 5 dengan pola seperti ini. Di sini 1, 1. Kemudian ini hasil penjumlahannya kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini polanya tambah 1, kemudian ini tambah 2, ini tambah 3, tambah 4, ini tambah 3, tambah 4, kemudian yang ini tambah 10 ya, tambah 15. Intinya dia akan membuat pola yang seperti ini secara berurutan tergantung nilainya. Nilai ini akan menentukan ukuran matriksnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada Magic. Magic ini untuk membuat matriks asimetri. Kita coba dulu.
matriks asimetrik. Ini jawabannya. Kalau kita coba lagi magic 4, apakah ini akan mengeluarkan nilai yang sama? Ternyata nilainya sama. Oh ya, dia akan mengeluarkan nilai 1 sampai 16 karena dia ukurannya adalah 4 kali 4, jadi ada 16 angka. Jadi dia akan mengeluarkan angka 1 sampai 16, kemudian dibuat tidak simetris seperti ini. Kita coba dulu magic untuk 5. Dia akan mengeluarkan angka 1 sampai 25, kemudian dibuat tidak simetri atau tidak beraturan. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada fungsi random, baris kolom. Ini. Kemudian kita akan fungsi random ini untuk membuat matriks dengan nilai random. Kemudian ada ini 3,4 ini artinya adalah 3 kolom 4 baris. Jadi kita masukkan untuk dengan ukuran matriksnya. Kemudian untuk matriks random ini bisa juga langsung dikombinasikan dengan fungsi round, cell, fix, atau floor supaya langsung dibulatkan. Karena untuk fungsi random ini nilainya tipenya real. Kita coba dulu fungsi randomnya. Random misal 3,3. Akan keluar sembarang angka. Kemudian jika kita ingin membulatkannya misalnya dengan menggunakan round isinya dalam kurung random 3,3. Bentar, ya sudah dibulatkan. Supaya lebih variatif mungkin bisa kita kali 10 dulu. 10 kali random 10 dikali random 3,3. Ini hasilnya. Kemudian kita coba lagi yang lain. Oh ya, ini penambahan dan pengurangan matriks. Ini kita bisa menjumlahkan dan mengurangi matriks dengan seperti ini. Kita coba dulu. Tapi saya ingin matriks X-nya dan Y-nya ditampilkan. Ya, Pascal X, Pascal 4. Saya ingin tampilkan jadi pakai koma. Kemudian Y sama dengan magic 4. Kemudian Z sama dengan X ditambah Y. Nah, jadi ini X-nya untuk Pascal 4 ini seperti ini hasilnya, Y-nya magic 4 seperti ini, kemudian dijumlahkan. Jadi kalau untuk penjumlahan matriks itu di setiap baris kolomnya itu dijumlahkan, misalnya seperti ini, 1 ditambah 16, 17, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Jadi dijumlahkan yang baris pada kolom yang sama, antara matriks X dan matriks Y. Oke, selanjutnya perkalian vektor. Misal memiliki dua buah vektor, 1, 2, 3, kemudian vektor P3, 4, perkalian menghasilkan skalar maupun vektor. Kalau skalar, untuk memperoleh hasil skalar, maka U kali V, sedangkan untuk memperoleh hasil berbentuk matriks V kali U. Kita coba dulu. U 1, 2, 3, V 2, 3, 4. Misal U sama dengan 2,3,4, kemudian V sama dengan 3, ya, 4,5. Coba lihat tulang dulu. Ya, betul. Kemudian kita katanya kalau U kali V menghasilkan skalarnya, dikali V yang akan muncul hasil skalarnya 38, tapi kalau V dikali U yang akan muncul matriksnya. Yap. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk transpose matriks membutuhkan tanda upstroke untuk melakukan transpose matriks. Jadi kita memberikan dulu satu nilai. Kita akan menulis dulu satu matriks, kemudian kita akan transpose dengan memberikan tanda petik 1 seperti ini. Kita akan coba.
Misal Z sama dengan kita bisa matriks yang di atas ini, V dikali U, tampilkan, kemudian kita akan menuliskan Z dengan tanda petik untuk mendapatkan transposenya. Nah, jawabannya yang ini adalah transpose dari matriks Z. Kemudian kita lanjut. Ini perkalian vektor dengan matriks, kita lanjut saja. Dan selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks ini sama saja, tinggal dikali saja. Oh ya, di sini perlu diperhatikan perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Maksudnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Kita akan coba langsung saja perkalian sebuah matriks. Misal matriks A itu sama dengan, misal matriks 1 kali 2 saja. 1, 2, 3, titik koma, 2, 1, 4, 3, koma, 3, 5. Ini untuk matriks A. Kemudian koma. Kemudian matriks B sama dengan, jadi saya ingin menampilkan matriksnya terlebih dahulu, makanya saya pakai koma. 2, 3, 4, titik koma, 5, 6, 7, titik koma, 1, 2, 3. Nah, ini juga pakai koma, selanjutnya A dikali dengan B. Jadi ini jawaban dari perkalian matriks A dan matriks B, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi lihat di modulnya. Matriks-matriks khusus. Di sini MATLAB memiliki matriks khusus yang dimana dua diantaranya disebutkan yaitu random dan A. Di samping kedua matriks tersebut ada lagi matriks khusus lainnya seperti ones, mn, zeros, dan random. Kalau ones ini dia nilainya semuanya 1, kemudian kita tentukan saja ukurannya. Kemudian kalau untuk zeros isinya 0. Jadi perbedaannya one dengan zeros, kalau one semua nilai matriksnya 1, sedangkan zeros semua nilai matriksnya adalah 0. Kita coba dulu. One 2,2 saja misal. Ada typo. Ones. Dua koma dua. Hasilnya 1 ada 2-nya. Kalau zeros 4,4. Nilai matriksnya semua adalah 0. Oke. Kemudian ini juga random tadi kita sudah praktikan. Oh ya, kemudian selesai. Nah, jadi itu akhir dari video kali ini. Terakhir, demikianlah video yang telah saya buat mengenai pengenalan MATLAB, di mana saya telah melakukan beberapa operasi dasar pada MATLAB sesuai dengan modul yang ada. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama pembuatan video ini, ataupun selama proses penggunaan MATLAB, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.